Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani, NPM 2022077849, nomor absen 05 dari lokal 3C non reguler. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Software System. 1. Pengertian software system. Software system atau sistem operasi adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. OS dapat diibaratkan dengan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berfungsi mengondisikan komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya, OS juga sering disebut sebagai sumber pembagi suara. Satu lagi fungsi penting OS adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Software system yang berperan mengendalikan jalannya perangkat komputer dan komponen software lain yang menunjang operasional komputer. Software dalam kategori ini dikenal sebagai sistem operasi. Contohnya Windows, Linux, dan Mac. Software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Software dalam kategori ini dikenal sebagai software aplikasi. Contoh Microsoft Office untuk kebutuhan perkantoran, Adobe Photoshop untuk aplikasi gambar dan desain, dan Mozilla Firefox untuk aplikasi penelusuran halaman web. 2. Sejarah perkembangan software. Sejarah perkembangan komputer dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Software sebelum komputer generasi pertama. Pada tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Yunani menciptakan suatu sistem komunikasi yang disebut dengan Polybius Telegraph. Sistem ini menggunakan obor untuk mengirim berita dari suatu tempat ke tempat lain. Pada tahun 1842, perangkat lunak pertama muncul yang ditulis oleh Ada Augusta, anak perempuan dari Lord Byron. Software ini diterapkan pada analytical engine ciptaan Charles Babbage tahun 1933. Wallace J. Eckert menciptakan suatu program mekanik yang dipergunakan mengontrol jalannya suatu mesin yang merupakan gabungan dari beberapa mesin akuntansi. 2. Software masa komputer generasi pertama. Software pada generasi ini diciptakan oleh para ahli matematika dan ahli teknik yang digunakan untuk menyelesaikan problem yang muncul pada bidangnya. Program yang dibuat bersifat khusus karena hanya untuk satu aplikasi tertentu, sehingga jika ingin digunakan untuk aplikasi lain, maka program yang baru harus dibuat lagi. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, orang menciptakan suatu bahasa pemrograman yang disebut bahasa tingkat tinggi. Dengan bahasa tingkat tinggi dilakukan dengan cara penulisan program dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Komputer hanya sebagai alat yang dapat mengerjakan perintah yang diberikan oleh manusia. Bahasa yang diberikan ini menggunakan bahasa komputer. Bahasa komputer terdiri dari beratus macam. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sesuai dengan bidangnya. A. Bahasa COBOL atau Common Business Oriented
digunakan untuk masalah perdagangan. B. Fortran, Formula Translator, digunakan untuk penyelesaian matematika. C. Basic atau Beginner All Purpose Symbolic Intuition Code, digunakan untuk perhitungan matematika dan perhitungan dagang yang sederhana. Ada beberapa aplikasi pemrogram yang sering digunakan seperti pengolahan kata, perhitungan kolom dan lajur, serta untuk perhitungan statistik dan lain-lain. Untuk mengatasi agar jangan terlalu sering menulis ulang program, dibuat suatu paket program untuk pengolahan kata, paket program untuk perhitungan kolom dan lajur, paket program untuk perhitungan statistik dan sebagainya. Paket program pengolahan kata cukup banyak, misalnya WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, ChaiWriter, dan lain-lain. Jenis-jenis program aplikasi adalah A. Microsoft Excel, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Access, D. CAD, E. DCSI Accounting. 3. Pembagian software. Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis, dan free. 1. Software berbayar. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar kepada pihak yang mendistribusikannya. 2. Freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis. Perangkat lunak adalah perangkat lunak komputer yang berhak cipta yang garis digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari server yang mewajibkan pengguna membayar. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. OS, Operating System. OS adalah software pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang pada komputer. OS ini juga berfungsi sebagai perantara antar aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Misalnya kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word, perintah tersebut akan disampaikan ke OS dahulu, baru kemudian OS disampaikan ke printer. Contoh OS antara lain DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing OS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun saat ini OS Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan dalam mengoperasikan dan perawatannya. Beberapa OS: A. DOS. Disk Operating System atau disingkat DOS adalah keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi. Sekarang istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Sistem operasi disk operating system DOS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer. Sumber daya di komputer baik hardware dan software harus dikelola dengan baik sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Keluarga DOS terbagi menjadi beberapa kelas, yakni MC-DOS, 2. IBM PC-DOS, 3. DR-DOS, 4. Novel Personal Network, 5. Caldera DOS, 6. FreeDOS. Yang 2. Windows adalah sebuah sistem operasi. Nama pembuatnya adalah Bapak Bill Gates dari perusahaan ternama yaitu Microsoft. Windows sebenarnya merupakan OS yang berbayar
untuk membeli lisensinya. Dan Windows itu sudah banyak sekali dikenal oleh seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dibandingkan dengan yang lainnya seperti sebut saja Linux dan Mac OS, yang dikarenakan kemudahannya untuk menginstal dan memperolehnya. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Perkembangan Windows 1, MS-DOS 2, Windows 1.0, 3 Windows 2.0, 4 Windows 3.0, 5 Windows NT 3.1, 6 Windows Power Group 3.11, 7 Windows NT Workstation, 8 Windows 95, 9 Windows NT Workstation 4.0, 10 Windows 98, 11 Windows 98 Second Edition, 12 Windows Millennium Edition, 13 Windows 2000 Professional, 14 Windows 2000 Server, 15 Windows XP, 16 Windows 2003, 17 Windows Fundamental, 18 Windows Vista, 19 Windows 2008, 20 Windows 7, 21 Windows 8, dan yang sekarang Windows 10. C. macOS. macOS adalah sistem operasi untuk komputer keluarga Apple yang bisa disebut Macintosh. Ini merupakan salah satu dari jenis komputer atau laptop personal yang berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple, yang namanya merupakan dari Microsoft jenis Apple yang disukai oleh Jen Raskin, jadilah macOS sekarang. 4. Linux. Linux diucapkan atau Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka pada umumnya. Fungsi software system sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. 2. Mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti monitor, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. 3. Wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Secara analog, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya sebuah meja yang diletakkan di atas meja. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya. 4. Menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkan pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya.
yang mudah dimengerti. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dan perangkat keras yang digunakannya. 5. Mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di bidang komputer, terutama menyusun program yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. 6. Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan pengguna perangkat keras maupun perangkat lunak, misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dan terminal. 7. Mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi pemrograman. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user mengakses sistem program dalam komputer. Tujuan software system. 1. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. 3. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima. 4. Perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Ya, jadi di sini saja presentasi makalah saya. Apabila ada kesalahan dan keliruan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.